Jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Allah yang kuluhurkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan keseluruhan dari Keluaran pasal yang ke-15 ini adalah satu pujian, satu syair yang Musa dan Israel lantunkan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena pada saat itu Tuhan meluputkan bangsa Israel dari kejaran Firaun dan tentara Mesir. Tuhan membuat mujizat yang luar biasa, membelah laut Teberau sehingga Israel bisa jalan di tanah kering. Lalu kemudian ketika tentara Mesir mengejar bangsa Israel, mereka lalu mati di dalam laut Teberau. Tuhan menyelamatkan, meluputkan mereka dari kejaran Firaun dan bangsa Mesir. Itulah sebabnya ketika mereka luput dari kejaran itu, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Musa lalu membawa bangsa Israel untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk memuliakan Allah atas apa yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan sebagaimana penggal daripada syair itu yang terdapat di dalam bacaan kita di ayat yang kedua, ada dua makna penting yang bisa kita lihat di dalam syair bagian ayat yang kedua ini. Yang pertama adalah Musa dan Israel mengakui di hadapan Tuhan bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang menyelamatkan mereka. Keselamatan yang mereka dapatkan bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka bisa melepaskan diri dari tentara Mesir, tapi keselamatan yang mereka terima semata-mata adalah keselamatan yang Allah nyatakan, Allah berikan kepada mereka. Dengan kekuatan Allah, Allah menyelamatkan dan meluputkan mereka. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua dari syair ini, ketika mereka menyadari bahwa Allah yang berkuasa yang telah menyelamatkan mereka, Dia bukan saja Allah yang jauh, tetapi juga Musa mengatakan bahwa Dia menjadi Bapa bagi mereka, dan karena itu mereka meluhurkan Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Saudara, mereka menyadari dengan benar bahwa Dia Allah yang berkuasa, tapi juga Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan mereka, Bapa yang setia terhadap perjanjiannya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah yang setia pada janji-janjinya itu, menolong, meluputkan, menyelamatkan mereka. Saudara yang terkasih, lalu apa maknanya bagi kita hari ini? Pertanyaan bagi kita adalah, apakah Allah yang sama yang telah menyelamatkan, meluputkan Israel pada waktu itu adalah Allah yang sama juga yang menyertai orang Kristen hari ini? Hanya ada satu jawaban, dan jawabannya adalah ya. Dia adalah Allah yang sama, Allah yang menyelamatkan Israel, dan Allah yang menyelamatkan orang Kristen yang kita kenal melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita lihat ketika Yesus ada di dalam dunia, ketika Yesus berdoa, bahkan Dia mengajarkan satu doa penting kepada murid-muridnya. Lalu Dia mengajarkan murid-murid untuk menyapa Allah sebagai Bapa kami. Ini sama dengan apa yang Musa dan Israel ungkapkan di hadapan Allah. Allah adalah Bapa mereka. Bukankah ini luar biasa? Ya, Dia Allah bagi Musa dan Israel. Dia juga Bapa bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan saudara?
apakah dia juga menjadi Bapamu? Ataukah dia hanya menjadi Allah saja? Dia tidak menjadi Bapa bagimu karena kamu belum mengenalnya melalui Putra Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Mari renungkan ini dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan segala puji dan syukur ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami belajar dari bangsa Israel dan Musa menaikkan pujian yang begitu indah di hadapan Tuhan. Mereka sungguh menyatakan dengan benar bahwa Allah sumber keselamatan dan Allah adalah Bapa mereka. Dan Allah juga menjadi Bapa kami orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dan biarlah di dalam perjalanan kehidupan kami, apapun kondisi, masalah dan persoalan, kami punya Bapa yang setia, Bapa yang tidak meninggalkan kami, Bapa yang ada dan meluputkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.